Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan publik setelah sebuah video pernyataannya viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia terlihat menanggapi penolakan warga terhadap kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB perdesaan dan perkotaan hingga 250%. Yang membuat publik heboh bukan hanya kebijakannya, tapi juga sikapnya yang terkesan menantang gelombang protes. Dalam video itu, Sudewo dengan nada tegas mengatakan dirinya tidak gentar sedikit pun jika harus berhadapan dengan aksi unjuk rasa besar. Ia bahkan mempersilahkan warga untuk mengerahkan massa dalam jumlah besar. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang disuruh turun. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang menilai ucapannya terkesan menantang dan meremehkan aspirasi warga. Gelombang ketidakpuasan pun makin membesar. Kini ribuan warga dilaporkan turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi akbar. Tujuannya jelas, menolak kenaikan pajak yang dinilai terlalu tinggi dan membebani perekonomian masyarakat. Terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang belum stabil. Suasana di depan kantor Bupati Pati memanas. Ribuan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pati Bersatu mulai berdatangan sejak pagi. Mereka datang dengan satu tujuan, mendesak Bupati Pati Sudewo untuk turun dari jabatannya. Sorak-sorai tuntutan terdengar bergemang di sepanjang jalan. Sebuah truk tronton yang terparkir di depan kantor Bupati dijadikan panggung orasi. Dari atas sana, perwakilan aliansi bergantian menyuarakan aspirasi. Koordinator aksi Hussein dengan lantang meminta agar Bupati Sudewo legowo dan ikhlas mengundurkan diri. Menurutnya, mayoritas massa yang hadir adalah warga dari kalangan bawah yang kini tengah menghadapi kesulitan ekonomi yang menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat Sudewo justru menambah beban rakyat. Kami masyarakat bawah, bukan orang kaya. Ekonomi sedang sulit, mohon keikhlasan untuk mengundurkan diri, serunya dari atas truk. Koordinator donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menambahkan bahwa aksi ini digelar karena kekecewaan mendalam masyarakat terhadap kebijakan sang bupati. Setelah mendapatkan tekanan keras, terutama teguran langsung dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan tersebut. Presiden Prabowo menegaskan bahwa para kepala daerah harus selalu memperhatikan dan membela kepentingan rakyat, serta mencari solusi kreatif dalam pembiayaan pembangunan selain hanya mengandalkan pajak. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahannya responsif terhadap masalah rakyat dan menuntut agar kepala daerah kreatif dalam menggali potensi ekonomi daerah untuk pembangunan. Teguran tersebut membuat Bupati Sudewo menyampaikan permintaan maaf atas kekurangannya dan berjanji akan lebih terbuka menerima masukan demi perbaikan daerah. Meskipun kebijakan kenaikan PBB dibatalkan, kekecewaan masyarakat masih berlanjut dan aksi protes terhadap Bupati yang baru menjabat belum mereda. Sudewo, seorang politikus senior asal Jawa Tengah, lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Perjalanan pendidikannya dimulai di Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, di mana ia meraih gelar sarjana pada tahun 1993. Tak berhenti di situ, ia kemudian melanjutkan studi magister di bidang teknik pembangunan di Universitas Diponegoro, Semarang. Karir profesionalnya dimulai setahun setelah lulus kuliah, tepatnya pada 1993, ketika ia bergabung sebagai karyawan di PT Jaya Construction hingga 1994. Setelah itu ia bekerja di proyek Departemen Pekerjaan Umum di Bali. Tahun 1997 ia diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar. Namun jalur karirnya tidak berhenti di pemerintahan saja. Sudewo kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia usaha sebagai wirausahawan. Tak puas sampai di situ, Sudewo terjun di dunia politik melalui Partai Demokrat. Dari partai inilah, ia berhasil melaju ke Senayan sebagai anggota DPR RI untuk periode 2009 hingga 2013. Setelah masa jabatannya berakhir, ia sempat rehat sejenak dari panggung politik. Namun pada pemilu 2019, Sudewo kembali mencalonkan diri, kali ini lewat Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Ia kembali meraih kursi di DPR RI dan dipercaya memegang posisi strategis sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi di DPP Partai Gerindra, jabatan yang ia emban hingga sekarang. Tahun 2024 menjadi babak baru dalam karirnya. Sudewo maju dalam Pilkada Pati dan keluar sebagai pemenang. Menariknya, ini bukan kali pertama Sudewo mencoba peruntungan di pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2002, ia pernah mencalonkan diri di Pilkada Karanganyar, namun hasilnya belum memihak padanya. Sebagai Bupati Pati, Sudewo dikenal memiliki kekayaan yang tergolong besar berdasarkan catatan resmi laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dirilis oleh KPK RI. Total hartanya mencapai 31 miliar rupiah.
Laporan kekayaan ini terakhir kali ia serahkan ke LHKPN pada 11 April 2025. Menurut data yang dikutip dari Tribun News, Sudewo yang menjabat sebagai Bupati Pati periode 2025 hingga 2030 ini menempati posisi kelima sebagai Bupati terkaya di Provinsi Jawa Tengah. Kekayaan Sudewo terbagi dalam berbagai bentuk aset dengan porsi terbesar berasal dari properti berupa tanah dan bangunan yang memiliki total 31 aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai 17 miliar rupiah. Aset-aset ini tersebar di beberapa daerah strategis, mulai dari Surakarta, Pati, Yogyakarta, Bogor, hingga Blora. Selain itu, Sudewo juga memiliki koleksi kendaraan yang cukup mewah. Tercatat ada 6 mobil dan 2 motor dengan total nilai mencapai sekitar 6 miliar rupiah. Harta lainnya mencakup barang bergerak senilai 795 juta rupiah, surat berharga senilai 5 miliar rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 2 miliar rupiah. Menariknya, pria yang menyelesaikan pendidikan magister di bidang teknik pembangunan di Universitas Diponegoro Semarang ini tidak memiliki utang sama sekali. Sebuah kondisi yang jarang dimiliki pejabat publik. Kendaraan yang terdaftar atas nama Sudewo, Toyota Innova Minibus tahun 2013 hasil pembelian pribadi, Toyota Harrier Jeep tahun 2014 hasil pembelian pribadi, Honda Beat Solo tahun 2017 hasil pembelian pribadi, Suzuki TB125 tahun 2004 hasil pembelian sendiri, Pajero Sport Jeep tahun 2019 hasil pembelian pribadi, BMW X5 tahun 2023 hasil pembelian pribadi, Toyota Alphard tahun 2024 hasil pembelian pribadi, Toyota Land Cruiser tahun 2019 hasil pembelian pribadi. Belum lama menjabat, Sudewo langsung membuat kebijakan yang cukup menyita perhatian publik yang mengumumkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan ini yang disampaikan dalam rapat bersama para camat dan anggota Pasopati di kantor Bupati Pati. Menurut Sudewo, keputusan ini diambil seolah dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama yang beralasan bahwa selama 14 tahun terakhir, tarif PBB tidak pernah naik sehingga penyesuaian besar perlu dilakukan. Telah disepakati bersama bahwa kenaikan sebesar 250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan. 14 tahun tidak naik, ujarnya. Seperti dikutip dari situs resmi Humas Pati. Namun setelah mendapatkan tekanan keras terutama teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan tersebut. Presiden Prabowo menegaskan bahwa para kepala daerah harus selalu memperhatikan dan membela kepentingan rakyat, serta mencari solusi kreatif dalam pembiayaan pembangunan selain hanya mengandalkan pajak. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahannya responsif terhadap masalah rakyat dan menuntut agar kepala daerah kreatif dalam menggali potensi ekonomi daerah untuk pembangunan. Teguran tersebut membuat Bupati Sudewo menyampaikan permintaan maaf atas kekurangannya dan berjanji akan lebih terbuka menerima masukan demi perbaikan daerah. Meskipun kebijakan kenaikan PBB dibatalkan, kekecewaan masyarakat masih berlanjut dan aksi protes terhadap bupati yang baru menjabat belum mereda. Thank you, update lovers.